Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mantra pada permainan pemanggil arwah ini telah cukup melekat di benak masyarakat Indonesia. Permainan ritual supranatural ini disebut dengan jelangkung. Meski zaman telah maju dengan teknologi yang kian canggih, nampaknya permainan jelangkung yang konon melibatkan arwah atau roh ini masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak yang meragukan kebenarannya, namun tak sedikit pula yang percaya bahwa permainan jelangkung benar-benar mampu mengundang arwah untuk datang. Jelangkung adalah permainan tradisional memanggil arwah atau roh untuk masuk ke dalam media tertentu. Biasanya, media yang digunakan adalah boneka batok kelapa, boneka yang dikenakan pakaian dan spidol, batang pisang, jangka, koin, dan lain sebagainya. Pada umumnya, ada mantra pemanggil arwah yang harus diucapkan. Konon, mantra tersebut harus ucapkan minimal 7 kali atau bahkan lebih, hingga roh yang dipanggil memasuki media boneka jelangkung yang dipersiapkan. Boneka permainan ini akan terasa berat saat dipangku oleh salah seorang pemain. Menurut mitos, jika mantra berhasil, maka boneka batok kelapa atau media lainnya akan bergerak dengan sendirinya. Sebuah permainan atau ritual merupakan warisan nenek moyang kita dulu. Dahulu, permainan ini dilakukan oleh 3 orang. Satu bertugas untuk memangku boneka jelangkung, satu membaca mantra, dan satu mempersiapkan alat tulis. Permainan ini dilakukan di malam hari di tempat yang diyakini angker. Bagi para pemainnya, jelangkung dipercaya bisa menjawab segala pertanyaan. Itulah mengapa biasanya pada tubuh boneka jelangkung selalu dilengkapi dengan alat tulis atau huruf-huruf. Konon, roh yang datang akan menjawab dengan menggunakan alat bantu yang kita sediakan. Biasanya pemain akan menanyakan siapa nama roh yang datang, kehidupannya sebelum meninggal, penyebab ia meninggal, dan lain sebagainya. Terkadang, permainan jelangkung sering dimanfaatkan untuk mengetahui peruntungan masa yang akan datang, meskipun hal ini tidak dapat dipastikan kebenarannya. Konon, melakukan permainan pemanggil roh semacam ini dinilai cukup berbahaya bagi siapapun, karena biasanya orang yang memainkan jelangkung akan terkena imbas dari roh-roh yang datang, seperti misalnya kesurupan atau diteror oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang dikabarkan terlibat dalam permainan jelangkung. Dipercaya ada kalanya arwah yang datang dalam permainan tak mau kembali. Roh tersebut kadang meminta berbagai macam syarat untuk kepentingannya sendiri. Bila sang pemanggil gagal atau lupa memulangkan roh yang datang, diyakini roh tersebut akan marah dan melakukan teror kepada para pemainnya. Oleh orang Jawa, permainan jelangkung dikenal dengan sebutan Nini Towong atau Nini Towo. Permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak, tapi juga dilakukan sebagai usaha untuk menjaga keselamatan desa dan menolak bala. Untuk tujuan tersebut, ritual ini harus dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Nini Towong atau Nini Towo adalah permainan warisan budaya di masa lalu yang saat ini sudah mulai terlupakan. Nini Towong memang merupakan sebuah kesenian syarat mistis yang saat ini hanya bisa disaksikan dalam acara-acara tertentu saja. Ada yang menganggap bahwa Nini Towong adalah roh bidadari. Ada juga yang menyebutkan nama Nini Towong berasal dari wajahnya yang putih atau towong, sedangkan kata Nini karena jenis kelaminnya perempuan. Terlepas dari hal-hal mistis yang menyelimutinya, kesenian yang satu ini patut dilestarikan. Dalam pelaksanaan ritual, boneka Nini Towong dibentuk menyerupai boneka berjenis kelamin perempuan
lengkap dengan pakaian adat Jawa. Tubuhnya biasanya terbuat dari bubu atau penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu, sedangkan kepalanya terbuat dari siwur atau gayung dari batok kelapa. Tata rias juga diatur sedemikian rupa menyerupai mempelai wanita dalam adat Jawa, dengan memakai paes serta aksesoris rambut dari ijuk atau janur. Tangannya terbuat dari seikat merang atau sejenisnya. Pada masa lalu, permainan ini dilakukan oleh para gadis belia saat terang bulan purnama. Hari yang dipilih adalah Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, dengan terlebih dahulu mengarak boneka Nini Tawong di tempat seram guna menjemput roh masuk dalam boneka. Berbagai nyanyian mengiringi sepanjang ritual ini dilakukan. Konon, boneka ini akan bergerak menari sendiri apabila telah dirasuki oleh roh halus. Menurut cerita, terkadang roh yang ada dalam boneka ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menganggukkan badannya. Setelah para pemegang merasa lelah, maka ritual mengembalikan arwah ini dilakukan. Kesenian Nini Tawong ini masih ada di Dusun Candran, Desa Wisata Kebon Agung, Kecamatan Imohiri, Bantul. Ritual serupa juga dikenal oleh masyarakat Minangkabau dengan sebutan Lukah Gilo. Permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di Desa Lumpo Timur, Kecamatan Ampek Balai, Juran, Kabupaten Pesisir Selatan. Lukah Gilo dimainkan oleh seorang pawang atau dukun lukah, sementara 1 hingga 4 orang pemain bertugas untuk memegang lukah. Lukah adalah alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari bambu yang dianyam. Keranjang lukah inilah yang digunakan sebagai media dengan mendandaninya menyerupai orang-orangan. Selanjutnya lukah tersebut dibisiki mantra oleh sang pawang hingga bergerak kian kemari. Inilah mengapa dinamakan Lukah Gilo. Gerakan ini akan semakin menjadi-jadi setiap kali pawang membaca mantra. Yang menjadi tontonan dalam pertunjukan ini adalah para pemain yang memegang lukah. Mereka akan terbawa kian kemari seiring semakin menggilanya lukah tersebut. Penonton akan menyoraki pemain agar suasana semakin ramai. Dan gerakan lukah ini baru akan berhenti apabila pawang berhenti memantrainya. Pertunjukan Lukah Gilo ini biasanya dipertunjukkan pada acara perkawinan atau acara-acara khusus untuk yang diadakan masyarakat Minangkabau setempat. Waktu pertunjukan umumnya dilakukan pada malam hari, yang diyakini lebih mudah untuk memanggil makhluk tak kasat mata. Jelangkung memang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, tetapi konon permainan pemanggil arwah ini berasal dari budaya Cina. Bagaimana asal-usul permainan jelangkung ini di tanah air? Simak kelanjutan kisah jelangkung besok setelah Hitam Putih hanya di On The Spot.